Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Ridwan Farhan, masih dengan belajar matematika. Yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang penyelesaian masalah matematika dengan aplikasi matematika komputer Wolfram Matematika. Yang pada video ini akan dibahas untuk persoalan materi untuk tingkat SMA ya. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, pastikan teman-teman sudah punya aplikasinya ya. Aplikasi Wolfram Matematika. Karena di sini saya sudah menginstal, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Untuk aplikasinya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan materi ya. Karena materi SMA itu lumayan bervariasi, cukup banyak. Saya di sini akan mengambil salah satu sampel atau contohnya itu matriks atau matriks ya. Dimana matriks adalah materi untuk SMA kelas 11. Nah, bisa kita baca di sini, matriks dalam matematika adalah susunan persegi panjang dari angka, simbol, atau ekspresi yang diatur dalam baris dan kolom. Contohnya, matriks 2 kali 3 dengan 2 baris dan 3 kolom. Mungkin akan terlihat seperti di bawah ini ya. Kira-kira seperti ini bentuk matriks, ada yang membuatnya dengan kurung siku atau kurung tegap, ada juga yang dengan kurung biasa seperti ini. Kita di sini memiliki matriks A, B, C, D, E, F atau bisa juga dibaca A, D, B, E, C, F. Ya, lalu apa saja yang bisa dilakukan dengan matriks atau operasi apa saja yang bisa dilakukan? Di sini kita ya seperti yang sudah kita ketahui ya. Yang bisa kita lakukan dengan matriks yaitu diantaranya adalah penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian matriks, perkalian skalar dengan matriks, determinan, dan ada satu lagi itu inverse ya. Hanya saja tidak kita tuliskan di sini. Baiklah, langsung saja ke aplikasinya. Nah, kalau kita melihat di sini, ini akan terlihat agak sulit untuk dituliskan ya. Tapi di Wolfram Matematika ini kita diberikan pilihan untuk membuat atau menuliskan matriks. Ada dua cara di sini. Baiklah, di sini saya langsung mulai saja. Kita misalkan akan membuat sebuah matriks A ya. Kita perbesar dulu. Ini terserah teman-teman ya, mau membuat matriks A, matriks B, matriks C atau D, R, terserah. Di sini saya akan gunakan matriks A. Matriks A sama dengan, kemudian cara yang pertama untuk membuat matriks ya, kita buat tanda tutup kurung, kemudian kita tekan CTRL dan enter atau Ctrl enter, maka akan secara otomatis membuat sebuah bentuk matriks. Nah, untuk menambah jumlah kolom ke bawah, jumlah baris ke bawah, kita gunakan Ctrl enter ya. Sedangkan untuk menambah jumlah kolom atau ke samping, kita gunakan Ctrl dan koma. Nah, seperti ini. Untuk jumlahnya teman-teman custom saja ya, sesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini saya untuk contoh akan menggunakan matriks 2 kali 2 saja ya. Matriks yang paling dasar. Misal di sini kita akan membuat sebuah matriks A, yaitu matriks berapa ya? Matriks 1, kemudian 3 dan 5. Misalkan kita punya sebuah matriks ya. Kemudian kita shift enter. Maka kita punya sebuah bentuk matriks yang tidak dalam bentuk matriks ya. Adalah 1, 3 dan 3, 5. Dan kemudian kita butuh satu lagi matriks, yaitu matriks B. Sama dengan untuk cara yang kedua membuat matriks, kita menuju ke palet. Kemudian ke others dan basic math input. Nah, di sini kita disediakan banyak sekali format matematika atau form matematika. Ada akar, kemudian pecahan, akar pangkat, kemudian ada integral tentu, kemudian ada operasi del atau nabla, ada sigma, dan banyak lagi ya, ada pi juga, ada e juga, alfa, beta, gamma, dan theta, dan segala macamnya. Tapi karena di sini kita akan mengerjakan persoalan matriks, maka kita akan membentuk sebuah bentuk matriks di sini. Kita pilih saja, maka akan langsung muncul menu matriks 2 kali 2 ya. Untuk menambahkannya kurang lebih sama. Untuk menambahkan baris kita gunakan CTRL dan enter, dan untuk menambahkan kolom kita gunakan CTRL dan koma. Nah,
Langsung saja untuk matriks A kita tadi punya 1 3 3 5, dan untuk matriks yang B kita misalkan matriks misalkan di sini 4, kemudian di sini ada 6, kemudian di sini 5, dan di sini ada 8. Nah, kita shift enter lagi untuk melihat bentuknya. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa operasi matriks itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perkalian skalar, kemudian ada inverse dan determinan. Kita lakukan satu persatu ya, kita coba satu persatu. Yang pertama kita coba penjumlahan matriks. Kita langsung saja A plus B. Ini diartikan sebagai matriks A ditambah matriks B ya. Untuk memunculkan hasilnya kita gunakan shift enter ya. Kalau enter saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Dia hanya langsung ke baris selanjutnya. Tapi kalau kita gunakan shift enter, kita akan mendapatkan hasilnya. Tetapi dalam bentuk bukan dalam bentuk matriks, tapi dalam bentuk sebuah himpunan ya. Lalu bagaimana cara kita untuk memunculkan bentuk matriksnya? Caranya yaitu yang pertama masih sama, A plus B, hanya saja kita berikan atau kita ketik double slash di sini dan komen operatornya. Karena di sini kita mau mengoperasikannya dalam bentuk matriks, maka kita di sini ketikkan matrix form. Nah, kemudian shift enter. Maka akan kita dapatkan hasil penjumlahan dari matriks A dan matriks B adalah 59, 8, 13. Oke, yang selanjutnya pengurangan matriks. Masih sama dengan penjumlahan matriks, hanya saja di sini kita menggunakan pengurangan ya. Hanya tandanya saja yang beda. Kemudian langsung saja kita gunakan double slash untuk melihat hasil dalam bentuk matriksnya. Matrix form. Kemudian shift enter. Maka akan kita dapatkan pengurangan matriks A dikurang matriks B, yaitu negatif 3, negatif 3, negatif 2, negatif 3. Yang selanjutnya penjumlahan sudah, pengurangan sudah. Lalu kita buat perkalian matriks. Perkalian matriks A dikali matriks B. Misal matriks A kali matriks B, karena di sini kita tadi sudah menulis matriks A dan B ya. Kita kalikan matriks A, B. Titik ini artinya perkalian ya. Kemudian kita inputkan double slash dan komen untuk operasi hasilnya. Matrix form, shift dan enter. Maka akan kita dapatkan perkalian matriks dari matriks A kali matriks B adalah 19, 30, 37, 58. Perkalian matriks. Kemudian misalkan kita balik, karena matriks A dikali matriks B tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Matriks B dikali matriks A, double slash, kemudian matriks form. Nah, kita lihat di sini bahwa hasilnya akan berbeda ya. Matriks A dikali matriks B dengan matriks B dikali matriks A hasilnya akan berbeda. Oke, yang selanjutnya perkalian skalar matriks. Misal kita di sini, misalkan kita punya skalar 3. Kemudian kita kalikan dengan matriks A. Kita lihat hasilnya berapa. Matriks form. Ya, ingat harus ada double slash dan matriks form untuk menghasilkan sebuah bentuk matriks ya. Jika tidak, dia akan menghasilkan bentuk himpunan seperti ini saja. Baiklah, kita shift enter. Maka akan kita dapatkan perkalian skalar dari matriks A, yaitu dengan skalar 3, itu menghasilkan 39, 9, 15. Kemudian misalkan kita mau menghitung perkalian skalar untuk matriks B. Misalkan 4 dikali matriks B, double slash dan matriks form. Maka akan kita dapatkan di sini matriks 16, 24, 20, dan 32. Nah, kita lihat penjumlahan sudah, pengurangan sudah, perkalian sudah, dan perkalian skalar juga sudah. Selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu inverse. Kita juga bisa mencari inverse dari sebuah matriks menggunakan aplikasi Wolfram Matematika ya. Caranya bagaimana? Yang pertama kita tuliskan dulu salah satu matriksnya. A dot, jangan lupa. Kemudian kita tuliskan di sini inverse. Inverse kurung siku dan tuliskan matriks B-nya. Nah, di sini kita tuliskan lagi double slash dan matriks form.
Kita shift enter, maka akan kita dapatkan A inverse B menghasilkan negatif 7/2 3, negatif 1/2 1. Lalu kita coba balik untuk B inverse A. Sini kita tuliskan B dot kemudian inverse kurung siku kemudian A double slash dan matrix form. Shift enter, maka akan kita dapatkan di sini matriks negatif 1/2 3/2, negatif 1/4 7/4. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan pembaca. Kemudian setelah inverse kita juga bisa mencari di sini sebuah determinan dari sebuah matriks. Untuk pencarian determinan ini lebih sederhana ya. Kita cukup tuliskan saja determinan di sini, maaf. Determinan. Kemudian kita tuliskan kurung siku. Dan kita tuliskan matriksnya. Jangan lupa double slash dan matrix form. Maka akan kita dapatkan determinan dari matriks A adalah negatif 4. Dan kita coba untuk determinan matriks B. Determinan dari matriks B. Double slash matrix form. Maka akan kita dapatkan determinan dari matriks B yaitu adalah sama dengan 2. Baiklah, itu tadi video tutorial penyelesaian permasalahan matriks menggunakan aplikasi Wolfram Matematika ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting, shoot, wush, wih, shoot.